Di awal film, kita akan melihat 4 orang petinggi geng triad yang sedang membicarakan kekacauan yang terjadi di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Kekacauan itu adalah ulah beberapa anak buah dari salah satu petinggi triad yang bernama Zilong. Untuk mempertanggungjawabkan semua itu, Zilong meminta mereka melepaskan ketiga anak buahnya. Sebagai gantinya, ia bersedia untuk bertarung melawan salah satu petinggi. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil kabur, Zilong ditemui atasannya yang merupakan seorang polisi yang bernama Kapten Cheng. Di sini terkuaklah fakta bahwa Zilong merupakan seorang polisi yang menyamar sebagai petinggi triad. Ternyata mereka sengaja membuat kekacauan untuk menyergap para petinggi triad. Akan tetapi karena Cheng datang terlambat, misi penyergapan itu pun terpaksa harus gagal. Sementara itu, di tengah pembicaraan mereka, tanpa disadari, 3 anak buah Zilong yang terkapar mendengarkan pembicaraan mereka. Yang tentunya mereka pun akhirnya tahu identitas Zilong yang sesungguhnya. Singkat cerita, di sebuah tempat rahasia, Cheng menyebut Zilong hampir kehilangan jati dirinya akibat terlalu lama menyamar sebagai triad. Yang padahal Zilong sendiri ingin segera mengakhiri misi penyamarannya dan kembali menjadi seorang polisi. Karena cepat atau lambat, penyamarannya pasti terbongkar yang tentunya akan membahayakan ibunya. Perlu kita tahu, meski sudah lama menyamar sebagai triad, Zilong merupakan seseorang yang sangat menyayangi ibunya. Sementara itu, di suatu tempat, salah satu petinggi triad lain yang bernama Kun melakukan sebuah transaksi dengan seseorang yang bernama Terry. Kun berencana akan menjual sebuah dokumen yang berisi daftar orang-orang yang memiliki bisnis ilegal. Namun tak lama, Kun marah-marah karena Terry menipunya. Sebenarnya hal itu dilakukan oleh atasan Terry yang bernama Sunny, yang merupakan seorang ambisius yang ingin menguasai semua wilayah milik geng triad. Ketika Terry dipukuli, Sunny pun akhirnya keluar dan langsung menghabisi mereka. Beberapa hari kemudian, Zilong bertemu dengan bos triadnya yang bernama Cheng Mohung. Dia merupakan bos besar dari semua petinggi triad yang ada di Cina.
Dalam pertemuan itu, Hung memerintahkan Zilong untuk membereskan Sunny yang sudah menghabisi Kun dan mencuri dokumennya. Zilong pun menyanggupinya karena ternyata Sunny adalah mantan anak buah sekaligus muridnya. Tak lama kemudian, Zilong bertemu dengan Cheng yang juga menugaskannya untuk menangkap Sunny. Namun bedanya, di sini Sunny menjadi tersangka atas kasus pembunuhan yang menimpa Kun tempo hari. Cheng menjelaskan dalam tugas kali ini Zilong harus bekerja sama dengan polisi. Ia berjanji jika tugas ini selesai, penyamaran Zilong berakhir dan ia bisa kembali bergabung dengan kepolisian. Keesokan harinya, Zilong pun akhirnya tiba di kantor sementara milik polisi. Di sana, ia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Fang Jing dan juga atasannya yang bernama Kapten Lei. Ketika ditanya soal rencananya, Zilong menjawab bahwa ia hanya akan mengajak Sunny untuk bertemu. Mendengar itu, Fang Jing yang sejak awal tak suka dengan gaya Zilong memutuskan akan mengawasi pertemuan itu. Singkat cerita, Zilong dan Sunny pun bertemu di sebuah restoran. Mereka berdua pun langsung akrab dan bahkan Sunny mengakui bahwa Zilong adalah gurunya. Setelah itu, mereka langsung latih tanding untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah latih tanding selesai, mereka kembali melanjutkan pembicaraan, namun tiba-tiba salah satu anak buah Sunny ditembak tepat di kepalanya. Mengetahui itu, Fang Jing yang sedari tadi mengawasi langsung mengejar si penembak, namun ia kehilangan jejak. Sementara itu, Sunny yang mengira bahwa penembakan itu adalah ulah Zilong langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya semua orang yang terlibat dalam kekacauan itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun sayangnya karena kurangnya bukti, polisi tak bisa menangkap Sunny dan terpaksa melepaskannya. Akibat misi itu berantakan, Fang Jing dan Zilong saling menyalahkan.
Fang Jing yang sejak awal tak suka dengan Zilong terus memarahinya yang membuat Zilong kesal dan pergi dari sana. Namun keesokan harinya Fang Jing mendatangi Zilong dan meminta maaf kepadanya. Di scene inilah Fang Jing yang awalnya tak suka mulai menyukai Zilong, begitupun sebaliknya. Berpindah ke suatu hotel, kita akan melihat seorang pria yang bernama Dao Feng. Ternyata dia adalah si penembak yang menghabisi anak buah Sunny tempo hari. Tujuannya melakukan itu adalah untuk balas dendam pada Sunny karena ia sudah membunuh Kun yang ternyata adalah kakaknya. Sementara itu di sebuah kapal pesiar, Hung mengajak Zilong dan Sunny untuk bertemu. Di sana Hung mendamaikan keduanya dan menjelaskan bahwa pelaku dari penembakan itu adalah Dao Feng. Kemudian Hung memberi Zilong alamat tempat persembunyian Dao Feng lalu menyuruhnya untuk menghabisi orang itu. Yang tanpa Zilong sadari, Hung secara diam-diam sudah menghubungi Dao Feng dan menyuruhnya untuk bersiap menyambut kedatangan Zilong. Sebenarnya saat menghubungi Dao Feng, Hung berkata bahwa orang yang akan menyerangnya adalah kelompok Sunny. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mengadu domba antara Dao Feng dan Zilong yang sudah ia ketahui identitasnya. Singkat cerita, di markas polisi, Zilong langsung mengabari Fang Jing soal tempat persembunyian milik Dao Feng. Mendengar itu, Fang Jing langsung mengajak anak buahnya untuk melakukan penyergapan. Meski Zilong melarangnya untuk gegabah, Fang Jing tetap akan melakukan penyergapan dan melarang Zilong untuk ikut campur. Namun Zilong tetap pergi tanpa sepengetahuan Fang Jing dan anak buahnya. Dan benar saja, sesampainya di sana, Dao Feng sudah bersiap untuk menembaki mereka. Namun untungnya Zilong segera menyadari hal itu dan berhasil mengalihkan perhatian Dao Feng. Lalu setelah itu, baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Setelah misi itu berhasil, Fang Jing merasa menyesal atas perbuatannya yang baru pertama kali menghabisi seseorang. Namun untungnya Zilong bisa menenangkannya yang membuat Fang Jing kembali mendapatkan semangatnya. Di scene inilah Fang Jing mulai menyukai Zilong yang selama ini ia anggap sebagai pengacau. Keesokan harinya secara mengejutkan Sunny mengajak Zilong untuk bekerja sama dalam mengalahkan Hung. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya dalang dari semua kekacauan ini adalah Hung sendiri, yang menginginkan kematian salah satu di antara mereka. Sunny lalu mengajak Zilong untuk melihat markas yang akan mereka tempati. Di sanalah Sunny menunjukkan dokumen penting yang selama ini dicari oleh Hung. Sunny menjelaskan dengan dokumen ini ia bisa memeras para pedagang ilegal untuk mendapatkan banyak uang. Nantinya semua uang itu untuk mereka bertiga, sementara Hung akan dijadikan kambing hitamnya. Dan untuk melancarkan semua rencana itu, Sunny memerintahkan Zilong untuk memberikan sebagian dokumen kepada Hung. Ia akan menyiapkannya esok hari dan Zilong harus mengambilnya. Sebelum berpisah, Sunny mengancam jika Zilong mengkhianatinya maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisi semua keluarganya. Keesokan harinya, Zilong dibuat terkejut ketika melihat sebuah rekaman video di ruang komputer markas Sunny. Dalam video itu terlihat salah satu anak buah Zilong memberitahu bahwa Zilong adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Ternyata dia adalah anak buah Zilong yang ada di scene awal film ini, yang tanpa sepengetahuan Zilong mendengar semua percakapannya antara dirinya dan Kapten Cheng. Dan tentunya orang yang sudah memberikan video itu adalah Hung, yang kali ini ingin mengadu domba antara Sunny dan Zilong yang sudah ia ketahui identitasnya. Sementara itu, Fang Jing yang mengetahui bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Hung langsung menyergapnya di kamar mandi. Namun, Hung tak mau menyerah begitu saja, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Dan pada akhirnya Hung berhasil ditangkap dengan mudahnya. Namun dengan santainya, ia mengatakan bahwa akan ada yang terjadi di rumah anak buah Kapten Cheng yang tak lain adalah Zilong. Kembali pada Zilong, ia yang menyadari bahwa ibunya terancam langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, sesampainya di rumah, Zilong mendapati bahwa ibunya sudah dipukuli oleh Sunny. Ia pun segera membawa ibunya ke rumah sakit dan untungnya ibunya masih selamat meski dinyatakan koma. Setelah itu, meski Fang Jing dan Cheng mencoba menghalanginya, Zilong tetap pergi untuk membalas dendam pada Sunny. Sementara itu, Sunny sendiri sedang memukuli Terry yang berusaha membawa lari semua uangnya. Namun tak lama, Zilong datang dan berusaha menabrak Sunny yang membuat Terry berhasil kabur dari tempat itu. Lalu setelah itu, adegan kejar-kejaran dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Singkat cerita, 6 bulan setelah semua kejadian itu, Zilong kembali mendapatkan lisensi polisinya dan resmi menjadi polisi kembali. Selain itu, ia juga semakin dekat dengan Fang Jing. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.